Al tidak sedang bercanda kan? Enggak lah bos, gua sama si Al memang sedang merencanakan hal ini dari beberapa minggu yang lalu, kata Nostra menjawabnya. Dan kita akan menambah area distribusi sampai ke Pulau Jawa, gumam Al menambahi. Bisa dijelaskan secara detail mekanismenya? Tanya Aji. Al mulai menjelaskan dengan suara khasnya. Untuk mengembangkan produknya, maka ia harus bekerja sama dengan perusahaan Aji. Dengan kata lain, menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan milik Aji. Dan di sini Al bermaksud meleburkan semua brand produknya dan memakai brand produk milik Aji. Dan penggabungan ini sendiri tanpa mengikut sertakan peran perusahaan 3MP. Mereka akan menggunakan satu nama perusahaan, yaitu tetap memakai nama perusahaan milik Aji. Namun mengganti dari CV menjadi PT, tetap mempertahankan dan menyatukan organisasi yang sudah lama atau yang ada di perusahaan Al di pabrik Go dan Serbu maupun di perusahaan Aji saat ini. Al menjelaskan beberapa tujuannya untuk bekerja sama dengan Aji. Pertama, di mana ia mempunyai keinginan untuk menghilangkan kompetisi antara perusahaannya dengan perusahaan Aji. Kedua, untuk memanfaatkan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya terbentuk. Dan ketiga, untuk mencapai skala ekonomi tertentu sehingga dapat menjadi lowest cost producer. Intinya, kami menawarkan kerjasama atau merger agar perusahaan kita dapat memenangkan persaingan serta terus tumbuh dan berkembang, kata Al selanjutnya. Cukup mengerti sih Pak, ujar Aji sambil mangguk-mangguk. Dan tugas kami nantinya di sini hanya sebagai investor yang akan menjalankan semuanya cukup Pak Aji saja, karena kami yakin dan percaya kalau Pak Aji akan mampu mengembangkan perusahaan kita ke depannya, ujar Al. Sangat menarik sih tawarannya Pak Al. Jadi apa yang mesti aku lakukan saat ini? Tanya Aji yang terlihat sangat antusias dengan rencana yang telah dijelaskan oleh Al. Pertanyaannya, apakah Pak Aji setuju dengan penawaran kami? Al bertanya balik. Ya, aku setuju Pak, jawab Aji dengan mantap. Deal, ujar Al sambil mengulurkan tangannya. Deal, kata Aji membalas berjabat tangan dengan Al. Thanks bos, dan keputusan Anda sangat benar, kata Nostra bergantian bersalaman dengan Aji. Kapan rencana ini mulai berjalan? Tanya Aji kemudian. Secepatnya Pak, kami akan mengatur semuanya baik dari sisi pengesahan maupun beberapa persyaratan yang dibutuhkan nantinya, jawab Al. Oke sip, kalau gitu aku tunggu kabar baik tersebut. Setelah berbincang-bincang sedikit, akhirnya Al menghubungi Pak Reza untuk meminta tolong ke timnya menyiapkan hidangan makan siang mereka di ruangan. Karena mereka bertiga memilih untuk makan siang bersama di ruangan, biar bisa sambil mengobrol dengan rencana-rencana ke depannya. Setelah selesai makan, Aji berpamitan untuk kembali ke pekerjaannya. Sangat senang, setelah meninggalkan hotel terlihat dia tersenyum penuh arti sambil mengemudikan mobilnya menuju kantornya. Yang jelas keputusannya yang ia ambil untuk bekerja sama dengan Al dan juga Nostra adalah keputusan yang benar. Karena sesuai hasil diskusi mereka tadi, Al akan menggunakan pabriknya saat ini untuk memproduksi produk Aji dengan skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan akan menghentikan produksi produk Go dan Serbu Clean. Bukan hanya itu saja, Aji akan menggunakan gedung atau pabrik tersebut untuk dijadikan kantor D44P dan kantor yang saat ini ia sewa tidak akan ia lanjutkan kontraknya. Dan sesuai hasil meeting mereka, di mana Aji akan mendapatkan saham sebesar 50% dan sisanya menjadi milik 3MP atau perusahaan baru yang nantinya akan merger dengan perusahaan milik Aji. Yang jelas, walaupun presentasi marginnya jauh lebih besar saat ia mengerjakan sendiri dibandingkan merger, namun skala volumenya tentu saja akan jauh lebih besar dari sebelumnya juga. Berarti keuntungan yang akan Aji dapatkan nantinya jauh lebih besar ketimbang yang ia dapatkan sekarang, karena mengingat dengan modal yang dijanjikan Al cukup membuat jantung Aji berdetak makin kencang.
Beberapa pekan kemudian, saat yang Reni tunggu-tunggu pun akhirnya tiba, yaitu lulus kuliah dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin. Dan selama itu pula Aji seringkali menjemput maupun mengantarnya ke kampus untuk mengurus semua keperluannya. Ya, hubungan mereka makin dekat, akan tetapi masih dalam batas kewajaran. Boleh dikatakan hubungan mereka layaknya seorang kekasih, walau tanpa ada penjelasan dari status hubungan mereka. Seperti ini saja sudah cukup membuat Reni bahagia, dan ia masih sabar menunggu hingga waktunya tiba di mana Aji mengatakan semua perasaannya kepada Reni. Seperti hari ini, Aji yang telah berjanji jauh hari untuk mendampingi Reni saat acara wisudanya telah tiba di gedung tempat dilaksanakan acara wisuda kampusnya mereka ternyata tiba 1 jam sebelum acara. Dan terlihat kedua orang tua Reni yang datang jauh-jauh dari luar kota ikutan tiba. Maaf Pak, Reni menyapa dan menyalip tangan kedua orang tuanya bergantian. Aji yang masih berdiri di belakang Reni mengangguk pelan saat matanya berpandangan dengan mata papahnya Reni. Pak Haji, gumam Aji mengangguk sopat. Iya sampai lupa, kata Reni menoleh ke belakang. Ji, Aji melangkah maju dan terlihat mamanya Reni sedikit terkejut saat mengetahui keberadaan Aji di tempat itu. Aji lalu melakukan hal yang sama dengan yang Reni lakukan sebelumnya. Aji menyalim tangan mamanya Reni, lalu bergantian menyalim tangan papanya Reni. Terlihat kedua mata sang mama menatap Reni, seperti mengartikan sebuah pertanyaan tentang kenapa Aji bisa bersamanya. Nak Haji, lama nggak berjumpa, gimana kabar kamu? Tanya papanya Reni. Alhamdulillah baik Pak Haji, kalau bapak dan tante dengar dari Reni sudah tinggal di Balopo ya? Tanya Haji mencoba berbahasa basi. Iya nak, mungkin Reni udah ceritain masalah yang menimpa papanya Reni tahun lalu. Jawab mamanya Reni. Udah ngapain juga dibahas yang dulu-dulu, tepis Reni mencoba mengalihkan pembicaraan. Lanjutnya mengajak kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam gedung. Terlihat Aji dan papanya Reni berjalan di belakang kedua wanita itu. Mereka terlihat sebuah obrolan mengenai kehidupan Aji selama ini. Aji hanya bercerita seadanya tanpa memberitahukan bahwa saat ini ia telah menjadi pengusaha dan hanya menjelaskan bekerja di perusahaan distributor lokal di kota Makassar. Sayup-sayup terdengar juga obrolan Reni dan sang mama yang sedang berjalan di depan Aji. Kalian balikan lagi? Tanya sang mama. Sejak kapan? Kasih tahu nggak ya, dasar. Tapi mama senang melihat kamu tersenyum kayak gini lagi sayang, ujar sang mama sambil mengusap lembut kepala Reni. Karena Aji ya. Mama sukanya ledekin Reni melulu, kata Reni cemberut. Hei ingat, ada Aji di belakang, jaga sikap kamu, jangan kekanak-kanakan gini. Au kata Reni sambil memanyunkan bibirnya kembali, membuat sang mama hanya bisa geleng-geleng kepala. Sebuah gedung besar yang hari ini akan menjadi tempat wisuda bagi Reni setelah 4 tahun berjibaku dengan teori buku organisasi mencontek, beat test, final test, serta cinta. Saat mereka tiba, Reni mengajak mereka untuk berfoto-foto dahulu untuk mengabadikan momen bersejarah ini sebelum acara dimulai. Terlihat dalam gedung ribuan wisudawan dan wisudawati yang bersuka cita, dan Reni mengajak Aji dan kedua orang tuanya untuk mengambil tempat duduk di tengah keramaian orang-orang yang berada di dalam gedung. Sesaat terlihat Reni menoleh ke samping dan memegang tangan sang mama yang kebetulan duduk berdampingan dengannya.
Kamu jangan kelihatan sedih gitu sayang, malu tahu, bisik sang mama saat kedua mata Reni mulai berkaca-kaca. Iya mah, ingat malu sama Aji, ujar sang mama. Akan tetapi, tetap saja saat Reni mulai mengenang kembali masa-masa di kampusnya bersama teman-temannya membuat sesak dadanya. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat, namun semuanya akan menjadi sebuah kenangan yang akan selamanya Reni kenang. Masa-masa sulit telah ia lewati. Beberapa teman kampusnya, baik pria maupun wanita, telah sedang bercanda gurau dan beberapa juga yang sempat menegur Reni lalu kembali menyibukkan diri bersama keluarga masing-masing. Sungguh sangat berbeda saat dimana mereka masih bersama-sama bercanda gurau melewati hari demi hari di kampus. Kesibukan masing-masing mulai menjadi jarak, kegilaan-kegilaan yang lalu mulai meredah, di mana beberapa minggu yang lalu Reni sibuk belajar mengejar SKS agar jangan sampai tertinggal, serta sibuk menyiapkan skripsi yang nantinya akan ia lakukan sebagai tugas akhir. Sedangkan sahabat-sahabatnya yang lain ada yang telah menyelesaikan kuliahnya, bahkan ada pula yang baru hari ini mendapat bagian untuk wisuda.